kenapa Wali Songo itu bisa mengislamkan satu pulau yang jumlah penduduknya itu waktu itu mungkin sudah puluhan juta. Yasin itu hanya ada di Asia Tenggara atau hanya ada di Indonesia. Dakwah ini tidak boleh dia memukul culture atau memukul yang namanya kebiasaan atau adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Wawan di acara podcast kita di awal tahun 2025. Dan alhamdulillah di ruang kecil ini kita kedatangan seorang ustadz dari Indonesia yang kebetulan sedang menjalani safari dakwahnya di Amerika. Beliau adalah Ustadz Marjuan Ibrahim LCMA. Beliau adalah lulusan Al-Azhar dalam bidang hadis science atau ilmu hadis. Dan beliau cukup berpengalaman juga pernah di Jordan, Jordan, ya, Amman. Di Amman. Dan sempat juga di Kanada dan saat ini di Amerika. Dan sempat juga menjadi salah satu imam di Masjid Al-Ikhlas di Atlanta, Georgia. Dan saat ini sedang melakukan dakwah safarinya dan kebetulan salah satunya adalah Seattle. Baiklah, langsung saja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangannya pada hari ini. Sama-sama Pak Wawan. Ya, mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing pengalaman. Dan baiklah, sebagai pendahuluan mungkin saya persilakan Ustadz untuk menyapa pendengar sekalian, terutama para pengajian Asyifa dan juga pendengar dari podcast ini. Silakan untuk memperkenalkan diri, latar belakang, pendidikan, dan selama perjalanan dakwah singkat saja sebelum ke Amerika. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Marjuan Ibrahim. Saya asli dari Medan, cuman saya tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya tiba di Amerika untuk tahun 2024 ini, safari kali ini tanggal 11 Oktober. Jadi dari sini nanti ke LA, dari LA 2 malam saya pulang ke Indonesia. Safari ini saya sudah mulai sebenarnya dari 2017, itu 2017-2018 saya ke Kamloops, itu di British Columbia di Kanada. Saya menemani beberapa siswa saya untuk overseas, kemudian juga sambil di masyarakat Muslim di Kamloops itu juga seringlah kita kumpul-kumpul untuk saling berinteraksi dan saling sharing tentang ilmu agama. Kemudian 2020 saya ke Kanada, itu khusus di Vancouver. Dari kira-kira 10 hari itu sebelum Kanada ditutup COVID. 2021 saya datang lagi ke Kanada waktu restriction. Waktu itu kajian hanya boleh 40 orang. Kemudian 2022 saya datang ke Amerika untuk kali pertama. Saya ikut muktamar di Boston. 2023 saya jadi imam di Masjid Al-Ikhlas di Atlanta. Masjid Indonesia yang terbaru itu ya. Kemudian 2024 ini saya datang ke Amerika lagi. Gitu. Balik lagi. Jadi sempat pulang dulu setelah dari imam di Atlanta. Pulang. 1 tahun pulang, kemudian saya safari lagi. Gitu. Selama safari ini keluarga gimana? Di Indonesia atau sempat dibawa ke sini? Keluarga, alhamdulillah saya punya 1 istri, 2 anak. Mereka di Pasar Minggu. Di Jakarta. Kebetulan ada ayah mertua di rumah yang jagain ya. Ya. Insya Allah. Mereka di Jakarta. Alhamdulillah. Kemudian selama perjalanan ini, jadi kalau saya boleh bertanya, sejak kapan sebenarnya Ustadz memulai dakwah ini? Kita mulai dakwah itu semenjak saya lulus S2. Saya pulang dari Jordan itu tahun 2015 di bulan Januari. Waktu itu sebenarnya kita udah settle sih di Amman gitu ya. Ada usaha catering untuk jamaah umroh yang mau ke Palestina. Juga saya udah kerja, tapi saya bilang sama istri, ayah kita memberangkatkan kita ke Al-Azhar di Mesir, S2 ke Jordan, itu bukan untuk kerja di sini gitu, Pak. Kita itu disuruh supaya jadi amal jariah bagi ayah kita, jadi kita pulang gitu ya kan, karena medan dakwah kita bukan di Jordan.
Oke, Bisa kita seharusnya ya. ya itu pada saat itu 2015 banyak orang yang nggak mau pulang kan, karena itu adalah katanya dimulainya mungkin masa-masa yang istilahnya itu goyang lah ya dari segi ekonomi segala sosial politik gitu. Jadi banyak teman-teman kita itu yang nggak mau pulang katanya, aduh Indonesia lagi begini begini begini. Kita bilang ya tawakal Allah aja. Bertahan di sana. Kita udah selesai kuliah ya harus pulang. Ya. Ya, karena medan dakwah kita, karena ilmu itu kan amanah ya. Jadi kata dosen-dosen kita di Al-Azhar dulu, katanya tolong amanah ilmu yang kami sampaikan ini menjadi amal jariah bagi kami. Jangan kalian simpan gitu. Misalkan banyak mungkin di antara alumni itu yang tidak mau dakwah, hanya mau ngurusin travel, haji, umrah begitu ya kan. Jadi seolah-olah ilmunya itu nggak disampaikan gitu. Jadi dosen-dosen kita bilang dulu, saya pengen dari mahasiswa-mahasiswa saya yang datang dari seluruh dunia ini nanti jadi amal jariah katanya. Sampaikanlah ya apa yang kalian dapatkan dari kampus ini gitu. Jadi saya pulang 2015 itu. Itu setelah lulus S2 ya. S2 ya di Jordan tuh. Waktu itu Ustadz mengambil jurusan hadis ya. Jadi apa yang mendasari sehingga awalnya jurusan hadis kemudian hadis lagi. Jadi seolah-olah memperdalam itu apa ya, apakah ada sesuatu yang menarik sehingga Ustadz mengambil jurusan hadis science. Oh iya. Itu waktu di Al-Azhar itu kita di tahun ketiga di sana itu kita udah harus pilih jurusan. Karena saya di Usuluddin fakultasnya maka pilihannya itu 3, ada akidah dan falsafah. Itu 1 jurusan, kemudian ada tafsir, ada hadis. Karena saya Al-Qur'annya belum full hafalannya, saya nggak pede ambil tafsir kan. Makanya saya ambil hadis. Dan saya itu suka dengan inspirasi-inspirasi dari kisah-kisah yang ada di sirah, kemudian juga yang ada di hadis-hadis Rasulullah. Saya rasa saya mungkin akan lebih termotivasi untuk menjadi orang yang bermanfaat ketika saya mengenal hadis. Tapi sebenarnya orang yang belajar tafsir juga dia harus kembali kepada hadis. Orang yang belajar akidah ya, dia juga harus kembali kepada hadis. Jadi hadis itu adalah puncaknya. Bagaimana dia bisa menafsirkan? Sementara kalau dia mau menafsirkan satu ayat, kalau tidak dengan ayat Al-Quran yang lain, maka dia harus kembali kepada al-hadis ataupun sunnah an-nabawiyah. Maka dari situ saya pikir saya mau ambil hadis saja gitu. Walaupun kalau dari nilai istilahnya kalau orang sekarang itu nilai jualnya itu inilah ya nggak terlalu menjanjikan gitu. Tapi saya pikir kalau saya bisa memotivasi orang dari sirah, dari hadis-hadis ini, mungkin saya merasa diri saya akan kaya hati gitu. Dibandingkan ketika kita nggak punya landasan atau kita nggak punya sesuatu yang bisa memotivasi kita itu sepertinya menjadi orang yang unmotivated. Jadi nggak termotivasi hidup. Tapi kalau kita punya ilmu-ilmu dari Rasulullah itu, mungkin dari harta kita kurang, tapi dari hati kita ya. Ini adalah sesuatu yang mengalir saja dalam kehidupan manusia, begitu. Jadi hadis itu kan sepertinya dokumentasi ya, dokumentasi Rasulullah sejak menjadi Rasul di usia 40 tahun hingga wafat 63. Jadi hadis itu merupakan catatan Rasulullah ketauladanan sewaktu dia diangkat sebagai Rasul selama 23 tahun. Kalau dari periode 23 tahun itu kan catatan dikalikan per hari itu sudah berapa ribu, artinya sudah ada ribuan hadis. Dari ribuan hadis itu ada catatan-catatan tertentu dari orang yang menyaksikan, orang yang mendengarkan, sehingga didokumentasikan menjadi suatu berita istilahnya. Karena kalau dulu kan belum ada koran, jadi hanya disimpan, dihafalkan dari mulut ke mulut, sehingga muncullah hadis. Jadi hadis itu sebetulnya pewartaan dari peristiwa yang dilakukan Rasulullah. Perbuatan, kemudian takrirnya, kebiasaan, sehingga terdokumentasi dalam bentuk hadis yang sekarang. Sehingga munculnya hadis Sahih, hadis Hasan dan sebagainya. Nah, mungkin bisa cerita dikit kenapa sekarang kan orang
kadang-kadang nggak peduli, oh ini sahih ini. Jadi landasan hukum itu kan seharusnya sahih. Tapi kita kadang-kadang ada hadisnya nih. Tapi hadisnya sahih apa enggak? Oh ini mutawatir, ini hasan ini. Nah kira-kira bisa cerita sedikit aja. Kira-kira yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum itu hadis yang kayak apa? Iya, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu kan jelas ya, Al-Quran, kemudian As-Sunnah Nabawiyah, kemudian ada ijma, kesepakatan para ulama, kemudian ada qiyas, permisalan yang hampir sama kasusnya dengan yang terjadi di zaman Rasulullah, kemudian apa jawaban Rasulullah, kan itu dulu ya kan. Dalam mengambil sebuah hukum, istimbat dalam sebuah hukum. Tapi kalau yang kejadian sekarang ini, misalkan apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu ya, atau hadisnya itu kekuatannya apa? Ya, apakah dia itu statusnya itu sahih atau hadis dhaif, hadis lemah, ya kan? Jadi seolah-olah sekarang kita itu dihadapkan kepada satu keadaan membuat kita itu seperti dikungkung. Agama itu dibuat sempit. Apa-apa itu segala sesuatunya itu dibenturkan, apakah itu dilakukan oleh Rasulullah atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya harus dipahami bahwasanya ya, kalau kita bilang lah yang sering disebutkan oleh orang-orang awam, katanya bid'ah, ya. Bid'ah itu ada tambahan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu yang paling tepat jawabannya adalah tambahan yang dilakukan oleh seseorang pada ibadah mahdhah, pada ibadah ritual. Ibadah ritual seperti salat, kemudian berhaji, kemudian berpuasa. Ada tambahan-tambahan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itulah yang dikatakan bid'ah itu. Itulah yang dikatakan dhalalah, sesat itu. Nah, tapi kalau dalam muamalah, pergaulan, interaksi, kemudian misalkan muamalah dalam jual beli, kemudian muamalah dalam bersosial, ya, maka itu diserahkan kepada scholar-scholar setempat untuk dia berinovasi mana yang bisa memberikan maslahat bagi kemanfaatan umatnya. Misalkan kalau kita lihat di India itu nggak bisa ngadain yang namanya tabligh akbar gitu, nggak bisa, akan diserang. Tapi di Indonesia, salah satu cara bagaimana seseorang itu mengingatkan tentang kecintaannya mungkin kepada Rasulullah, mungkin mengingatkan bahwasanya nanti akan masuk bulan Ramadan, maka diadakan tarhib Ramadan, memotivasi untuk persiapan bulan Ramadan. Maka dibuatlah pengajian, dipanggil seorang ustadz. Maka hal-hal itu kan yang dinamakan itu sesuai dengan kebutuhan setempat, ya kan. Culture-nya. Jadi inovasi itu dimungkinkan untuk hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian misalkan contohnya ada orang bilang Yasin itu hanya ada di Asia Tenggara atau hanya ada di Indonesia. Baca Yasin malam Jumat. Yasinan. Kenapa tidak ada di Mesir yang mereka bermazhab Syafi'i? Nah, itu lagi. Maka kalau dalam kaidah fikih itu, ya, sesuatu itu dikembalikan kepada asalnya. Kalau dia tidak ada larangan, maka perbuatan itu boleh. Misalkan membaca Al-Quran. Bukan hanya boleh, tetapi itu malah dimotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran berjamaah. Jadi yang nggak bisa, dia mendengar mendapatkan rahmat. Kemudian kenapa harus dikhususkan malam Jumat? Itu ada sejarahnya itu sebenarnya di Indonesia itu. Kenapa Wali Songo itu bisa mengislamkan satu pulau yang jumlah penduduknya itu waktu itu mungkin sudah puluhan juta. Jutaan lah ya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh ulama-ulama di tempat lain gitu ya. Selain para sahabat ya, tabi'in. Misalkan mereka ada di abad keberapa, 18. Itu pencapaian mereka ketika mengislamkan Pulau Jawa, itu tidak dicapai oleh ulama semasanya. Apa yang menyebabkan ketika mereka melihat bahwasanya dakwah ini tidak boleh dia memukul culture atau memukul yang namanya kebiasaan atau adat. Maka bagaimana cara mereka mengingatkan petani itu bahwasanya besok adalah hari Jumat, sebelum matahari tepat berada di atas kepala, ingatlah para petani, kalian harus sudah pulang ke rumah, mandi dengan bersih,
Kemudian datang ke masjid karena ada satu kewajiban yaitu namanya sholat Jumat. Cara mengingatkannya bagaimana? Di malam Jumat itulah diingatkan. Supaya hanya tidak sekedar kumpul, ayolah kita baca Yasin. Kenapa yang dipilih Yasin? Karena di situ banyak tentang pondasi-pondasi pembinaan ketauhidan. Jadi para wali itu tidak hanya membaca Yasin, tapi diajarkan satu ayat per ayat pada setiap malam Jumat. Makanya menjadi suatu kebiasaan sampai turun-temurun, maka umat Islam di Indonesia itu terjaga. Jadi semuanya itu ada ininya, sejarahnya. Ya. Jadi harus tahu ya, kalau berdakwah itu harus melihat situasi dan kondisi masyarakat yang kita lakukan dakwah itu. Dan Rasulullah sendiri waktu itu kan juga di tempat situasi yang masyarakat Arab, jadi memang sesuai dengan kondisi saat itu. Ya. Kenapa di Arab Saudi misalkan nggak ada Yasin? Ya mereka semuanya pintar baca Quran, ya bisa baca Al-Quran, atau mereka bisa dari mendengar, mereka bisa sambil Tahu arti membacanya, memahami maknanya. Tapi kalau di Indonesia, di Nusantara waktu itu, kan orang-orang awam ini mereka butuh ulama-ulama. Betul. Kalau kita kembalikan, kalau kamu bid'ahkan ini, bid'ahkan itu, ya kita nggak bahas dalilnya dulu lah ya, karena waktunya terlalu panjang itu. Maka berapa orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari tangan? Kata Rasulullah, la ahdiyannaka rajulan wahidan khairun laka min khumurin ni'am. Seorang dapat petunjuk dari usahamu, itu pahalanya lebih baik dari onta merah, yaitu kendaraan mewah. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, atau bukan hanya masuk Islam, yang tadinya dia lalai jadi tidak lalai, yang tadinya dia nggak sholat jadi sholat, yang tadinya dia buka aurat jadi tutup aurat karena usaha kita dapatkan pahala itu lebih baik daripada kendaraan mewah. Okay. Jadi ada namanya yang kita pelajari di Al-Azhar itu namanya fikih aulawiyat. Fikih prioritas, ada nanti namanya fikih aulawiyat, ada namanya itu fikih bagi minoritas, ya. Bagaimana kalau umat Islam itu minoritas seperti di negeri barat, di Amerika. Ya. Jadi semuanya itu harus ada manhajnya, harus ada yang namanya tata cara istilahnya. Tata cara. Jadi tidak sembarangan kita bilang langsung orang awam bilang ini bid'ah, ini nggak dilakukan Rasulullah, ini hadisnya dhaif. Wah, kita mundur lagi nanti. Kita agak akan bisa menghadapi tantangan seperti ini. HP ya, Rasulullah nggak pernah pakai HP, nanti bid'ah juga. Itulah repot, ini dakwah nggak akan berkembang ya. Benar. Nah, berkaitan dengan yang dikatakan tadi, ada istilahnya fikih apa tadi? Aulawiyat. Prioritas. Kemudian jadi, ada akaliyat, minoritas. Jadi mungkin tepat sekali yang akan dilakukan Ustadz ini di Amerika, kan salah satunya dakwah ke negara-negara yang jauh sekali dengan tradisi di Indonesia dan mungkin di Arab juga. Karena kan kondisi di Amerika mungkin budayanya budaya yang tidak, ya istilahnya untuk kalau di Indonesia tiap hari kita mengenal adzan. Itu udah gampang lah untuk mengajak orang sholat dan sebagainya. Nah kalau di Amerika mungkin kita hanya dengan suara radio atau suara HP dan sebagainya. Nah selama ini Ustadz menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang dilakukan untuk dakwah? Terutama orang Indonesia ya, ini yang menjadi dakwah Ustadz adalah orang Indonesia di Amerika. Seharusnya itu Ustadz-Ustadz di Indonesia itu merasakan bagaimana sebenarnya yang kita bahas di Indonesia itu adalah di situ-situ aja gitu. Misalkan perdebatan masalah mazhab, perbedaan mazhab ya, antara pengucapan bismillah dengan tidak. Kadang-kadang bisa ribut. Tapi ketika kita sudah sampai di Amerika ini, ternyata apa yang kita hadapi itu selama ini di Indonesia itu hanya sebagian kecil saja dari permasalahan umat ya. Misalkan lah ya, tantangan dakwah itu sebenarnya kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu, kalau ngelihat orang kafir itu, Nabi Ibrahim itu memandang dengan rasa kasihan, berdoa, ya Allah berikan dia petunjuk. Nabi Ibrahim tinggal di Hebron, waktu itu di negeri Kanaan. Orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim itu tinggal di situ sengaja untuk supaya orang-orang musyrik itu bisa menyembah Allah. Walaupun berat kan perjuangannya. Betul. Dia tinggalkan Irak, dia tinggalkan Syria. Dia tinggal di negeri Kanaan, Nabi Ibrahim. Sekarang coba Ustadz, kita itu di Indonesia ada jutaan Ustadz, ada ribuan, puluhan ribu kiai. Sementara itu di bagian Amerika Selatan, Amerika Tengah itu, mereka banyak yang tidak mengenal Islam dan tidak pernah mengakses yang namanya internet dan web. Yang itu sebenarnya
tanggung jawab kita jangan sampai dia meninggal tidak mengenal Allah. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat itu orang-orang yang mengenal Islam melalui genosida yang dilakukan Israel atau apa namanya yang seperti kejadian yang 9/11 itu. Itu sebenarnya cara Allah bagaimana supaya orang-orang yang tidak mengenalnya itu dapat petunjuk. Karena para da'i-da'i ini jangan hanya ribut masalah kunut tidak kunut. Jangan hanya ribut masalah Asy'ariyah, kemudian ahlu sunnah wal jamaah, kemudian ribut nanti masalah Wahabi dan lain macam sebagainya. Oh, saya bilang kita ini banyak loh yang harus dikerjain gitu loh. Kalau bisa kalian semua ini kiai-kiai, santri itu diajarin bahasa Portugis, santri itu diajarin bahasa Spanish. Selesai dia kuliah di Al-Azhar, di Jordan, di Madinah, ya. Kirim keluar. Kirim dia ke ke negara-negara Latin, kirim dia ke Amerika Selatan itu. Supaya dia tahu bahwasanya banyaknya orang yang belum mengenal Allah, jangan sampai mereka meninggal itu nggak kenal yang namanya Islam. Nah, jadi sebenarnya tugasnya banyak. Cuman kita hanya bukan dengan masalah-masalah yang kecil. Kemudian saya lihat di Amerika ini justru saya menikmati masjid itu dengan pengajiannya, dengan orang tua, seorang ayah menggandeng anak laki-lakinya sholat subuh di masjid, di tempat yang saljunya tebal, itu di Indonesia. Kita lihat sekarang di masjid Indonesia itu pengajian-pengajian itu, ya kalau ustadz-ustadz kampung lah ya, bukan ustadz-ustadz yang di YouTube. Itu sepi, kemudian anak-anak muda juga mulai jarang ke masjid, ya kan. Kita juga nemuin data BPS bahwasanya per 2024, ya, sejak tahun berapa ya, mungkin sejak COVID per 2024, umat Islam di Indonesia itu turun 11%. Ya, persentasenya. 11%. Ini tanggung jawab siapa? Bahkan peneliti dari mana itu ya? Dari Boston itu ya. Apa namanya itu yang kampus di Boston itu yang terkenal? Harvard. Ya. Harvard. Dia bilang 2050 dia nggak yakin jumlah umat Islam di Indonesia itu bisa bertahan 75%. Jadi udah kemungkinan nggak mayoritas lagi ya, Mas? Iya, karena saya lihat berbanding terbalik dengan negara Barat. Di Amerika ini per tahun 2023 itu yang masuk Islam bertambah 3,5 juta. 2023 3,5 juta per tahun itu ya. Per tahun. Di Inggris penduduk Jakarta hampir seperti Jakarta. Di Inggris itu katanya kenaikan umat Islamnya per tahun itu 400%. 400 kali. Kenapa di Indonesia ini malah melandai? Padahal jumlah pesantren terbanyak di dunia itu di Indonesia. Betul. Jumlah kiai terbanyak itu di Indonesia. Jumlah ustadz terbanyak di Indonesia. Penghafal Quran. Jumlah santri penghafal Al-Quran terbanyak di Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya selama ini dakwah kita ini nggak fokus. Dakwah kita ini hanya membincangkan masalah yang istilahnya itu adalah rahmat, ikhtilaf. Ya, perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Coba kita balik ke dakwahnya Wali Songo. Satu Jawa diislamkan. Bahkan se-Indonesia itu. Tanya ustadz-ustadz yang sering mengatakan bid'ah sana bid'ah sini. Berapa orang yang kau islamkan? Mungkin satu pun gak ada yang Islam. Ya, satu pun gak ada yang selamat dari api neraka. Mimbar hanya dipakai untuk meluapkan emosi, melotot-lototkan mata. Ya. Ada itu. Bahkan sampai mengkafirkan orang-orang Muslim juga. Dakwah kita itu Indonesia. Ya. Misalkan Jawa Barat, kalau tinggi angka pemurtadannya, kiai paling banyak di Jawa Barat. Oh gitu? Kiai juga sama? Iya, pesantren paling banyak di Jawa Barat. Berarti kan apakah mereka hanya berada di dalam lingkungan pesantren atau mereka keluar? Kan itu pertanyaannya sekarang. Maka daripada itu udahlah kita ini kalau mau dakwah itu ya lihat aja contoh yang sudah kita punya role modelnya itu ya Wali Songo. Gak ada yang lain. Yang berhasil sekali di Indonesia. Mereka ya dari Jawa, Bali dilompatin kan karena ini kan keras ya kan. Lombok hampir 100%. Hampir 100% Muslim. Kemudian Papua juga katanya. Papua, Kaimana. Banyak wali di sana. Wali Songo. Sulawesi. Kemudian naik lagi ke Maluku. Bawa segala macam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya itulah yang namanya dakwah itu.
Kalau di Kaimana itu belum lagi pengorbanannya. Nikahin anak gadis kepala suku. Orang-orang Arab dari Yaman sana. Pengaruhnya besar sekali. Kalau Bagi kita dia. lihat dari segi ras, orang ya, Masya Allah kita lihat good looking. Terus dia karena ingin supaya mereka ini selamat semuanya orang-orang pedalaman ini dari api neraka. Nggak ditutup dia di dalam neraka jahanam. Caranya apa? Nikahin kepala sukunya. Satu kabilah masuk Islam. Sampai sekarang itu pulau itu menjadi ini mayoritasnya umat Islam. Nah inilah namanya dakwah itu. Bagaimana orang yang tadinya tidak dapat petunjuk Allah, dapat petunjuk Allah. Nah seperti itulah. Jadi di Amerika ini saya lihat Islam. Tapi karena kita masih minoritas, kita bilanglah kita tidak melihat orang Islam. Di Indonesia, karena kita mayoritas, kita melihat orang Islam. Saya bilang kan di suatu kementerian masjid, kementerian terkait yang ini. Ada kementerian kita itu yang pelihara link-link atau apa, saya nggak tahu yang judi online itu kan. Dijaga itu linknya supaya nggak di apa namanya itu di boykot, nggak dihapus. Tetap dibiarkan. Jadi mereka setor kan. Jadi khianatlah para pegawai sipil ini kepada amanahnya itu. Saya bilang kalau kita ke Moskow, kita lihat PNS yang ada di Rusia itu, mereka ateis, komunis. Nggak sejahat itu. Nggak sejahat itu, masih ada. Masih manusiawi. Humanitinya, manusiawi. Tapi kalau kita lihat kamu setiap tahun pergi umroh. Haji. Ya. Kamu sholat. Kadang-kadang di masjid kantor itu, di kantor itu ada masjidnya. Mungkin ini judi-judi online ini kamu pelihara karena dia setor puluhan miliar per bulan. Itu yang ramai ditangkap. Bahkan salah satu eselonnya pulang umroh ditangkap. Saya bilang ini orang ateis di Rusia nggak buat begini. Saya bilang ngianati rakyat. Yang kita percaya neraka surga, kemudian kita beriman kepada Allah, lebih berani dari mereka. Nah itu di mana salahnya? Itu tadi. Dakwah apa yang dipakai itu? Jadi pemahaman atau memang kesadarannya nggak ada itu. Artinya dia sebagai umat Islam seharusnya kan ya ada kontrol kan. Nggak ada yang mengingatkannya. Nggak ada yang mengingatkan. Banyak dai-dai itu yang menjaga hati pendengarnya. Dakwah itu bukan begitu. Kalau bisa dakwah itu ketika kita tinggalkan suatu tempat, sakit hati dia. Terus kita maksudnya dalam artian yang positif. Terus dia kemudian berubah. Kalau kita datang berdakwah ke suatu negeri, kita hanya menyanjung-nyanjung mereka dengan kesilapannya. Pada akhirnya jadinya begitu itu. Dai hanya hadir untuk menyenangkan hati para mustami'innya, pendengarnya, sehingga dia seperti orang yang lip sync aja. Maka sekarang di Indonesia itu kalau kita bahas tentang korupsi, pencurian, atau kita bahas tentang istilahnya maksiat-maksiat yang besar gitu, dosa-dosa besar gitu, ya itu dia nggak akan apa. Tapi kalau kita bahas yang lucu-lucu, atau kita bahas tentang perasaan, tentang hati, bukan nggak boleh, tapi kan kita harus ada pindah-pindah lah ya fokusnya, jangan di situ terus. Orang yang paling laris di Indonesia itu coba kalau dakwah tentang perempuan, tentang hati seorang istri, tentang perasaan. Ini kapan kita mau keluar dari rumah asik ngurusin perasaan perempuan terus? Jadi lebih ke entertain ya, bukan ke arah mengajak kita tuh untuk istilahnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Saya pernah pergi umroh itu Pak, ini kisah nyata, orang Nigeria. Jadi jamaah orang Nigeria itu, dia itu rata-rata umroh itu sekali. Tapi coba, saya bilang, ada teman saya S2 Nigeria, dia bilang, Majuan katanya kalau saya pergi umroh itu banyak sekali orang Indonesia. Saya tanya, kamu itu udah berapa kali umroh? Dia bilang 9 kali, 11 kali. Kelebihan uang itu. Iya benar kan. Kadang ada yang setahun 2 kali kan. Terus dia bilang, kalau di negeri kamu gimana? Kalau kami itu orang umroh itu sekali. Seperti haji ya sekali. Tapi itu rombongan satu pesawat itu, misalkan dia berapa? 240 ya. Gak tahu dia jenis pesawat, Pak Rahmat tahu. Berapa penumpangnya? 245. Dia bilang, kalau dia udah pulang, dia itu punya amal jariah itu. Satu rombongan itu dia kadang buat sekolah. Ini adalah sekolah SD Islam
milik jamaah umrah dari distrik ini tahun sekian. Nanti kalau yang jamaah haji lain lagi. Nanti ada yang digabung. Jamaah haji selama 5 tahun dari kota ini mendirikan universitas Islam. Jadi Orang benar-benar Nigeria. mereka punya manfaat ya setelah umroh dia melakukan Hmm, sesuatu oke. yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, pulang umroh dia balik lagi korupsi. Pulang umroh dia balik lagi ke Mengumpulkan tempat untuk cem-cemannya. Ya, dia berzinah lagi, dia mencuri lagi. Ya. Nah, itulah yang sebenarnya hilang fokus dakwah di Indonesia itu. ya, Maka kalau kita itu sedih kalau mendengar umat Islam di Indonesia itu turun 11%, itu kita harus cari tahu apa kenapa? sebenarnya. Hmm. Ya. Sementara kita kan bukan mayoritas lagi sekarang. Kalah oleh Pakistan. Pakistan sekarang udah naik pesat. Nah, dengan begitu kenapa Ustadz terus memutuskan untuk dakwah di luar negeri? Salah satunya. Enggak ke Amerika ini hanya. Bukan ke Amerika, maksudnya ke Iya. negara-negara luar. Kalau negara-negara yang seperti Amerika, Kanada, Eropa kan masih pure. Mereka belum mengenal istilahnya Islam, masih hal yang baru daripada Indonesia yang sudah sekian abad, lahir pun sudah mengenal azan. Bahkan bayi pun sudah Islam gitu. Iya benar. Jadi sepertinya tantangannya nggak ada sebetulnya. Benar. Tujuan atau mungkin salah satu upaya Ustadz ke Amerika, ke negara lain itu seperti itu. Oke. Kan konsepnya jelas itu dakwah kan. Ya, Ku anfusakum wa ahlikum nara ya kan. Ku anfusakum, jagalah keluarga diri kalian, pertama dirimu dulu, wa ahlikum baru keluargamu. api neraka. Nara. Jadi ahlun itu yang pertama sekali jenjang yang paling tinggi ya keluarga. kita. Baru yang kedua turun tetangga. Kemudian yang ketiga turun masyarakat sekitar. Kan? Kalau udah masyarakat sekitar itu dia Susah. menerima Islam dengan baik, udah berangkat ke Selainnya. kota selanjutnya. Gitu. Maka kalau setiap dai kiai itu mengambil konsep Al-Quran ini, maka kita nggak akan dengar gitu di suatu pesantren itu di sebelahnya ada satu kampung yang murtad. Ya kan, nggak akan dengar kita karena itu tanggung jawab pesantren itu untuk lingkungannya. Jadi kalau saya misalkan istilahnya dakwah keluar ini adalah untuk yang pertama tentunya saya ingin menikmati bagaimana sebenarnya orang Islam itu, bagaimana sebenarnya orang Islam di Amerika itu, yang ternyata kadang-kadang di beberapa tempat itu mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang berada di negeri kita dalam keislaman. Ya. Seperti itu tadi ya. Kita lihat Islam di Amerika, tapi kita mungkin belum lihat orang Islamnya karena masih sedikit. Jadi kalau saya pakai konsep itu tetap. Ya, jadi selama setahun itu lingkungan diri, keluarga, masyarakat sekitar, ya. Baru keluar. Jadi dalam 1 tahun itu istilahnya ada inilah ya, ada refreshing dakwah. Tapi namanya kita juga kalian komparasi. Ya, pembelajaran bagi kita. Ternyata kita itu umat Islamnya mundur. Dari segi penerapannya sudah mulai mengurangi. Mundur karena itu tadi mempertahankan populasi aja kita nggak bisa, bukan menambah. Belum kualitas itu, masih populasi. Baru populasi. Kalau di sini kan udah kualitas. Kualitas, ya? Mungkin di sini kualitas kemanusiaan udah Islami, cuman masalah akidah belum masuk. Saya lihat anak-anak di kemarin saya di Maps kan kemarin saya lihat setelah sholat Jumat, saya nggak sholat Jumat situ, cuman saya datang selesai jamaah Jumat yang kedua. Lihat anak muda itu ngetel. Itu anak-anak muda sekitar umur 18 sampai 20. Dia bilang saya jarang lihat anak-anak muda di Indonesia itu mau isi kencelengan. Saya video ini tuh, lihat ini. Anak-anak muda antri dia mau ngetap. Ya mungkin dia kasih $5, $10. Itu oke, tapi dia ada kesadaran beramal. Keinginan untuk beramal soleh. Mungkin yang paling penting ketika Ustadz mengunjungi masjid atau community atau waktu menjadi imam itu kira-kira pelajaran apa yang Ustadz dapatkan selama ini? Yang saya perhatikan ya dari beberapa masjid yang saya kunjungi, saya dapat pelajaran bahwasanya kelak masjid yang akan berkembang, mungkin nanti bisa jadi institut atau mempunyai sekolah, itu masjid yang dia ada regenerasi.
mempersiapkan youths-nya. Youth ya. Saya lihat ada beberapa masjid setiap malam minggu ada kajian untuk youths. Itu di Al-Hikmah ya, New York. New York. Bagus. Hmm. Kemudian ketika kita alpa terhadap regenerasi ini, maka kita khawatir ini amal jariah kita ini nggak ada yang akan take over gitu ya. Maka kalau ingin, yang saya pelajari gitu ya, masjid yang akan berkembang nanti di Amerika, karena saya lihat juga masjid-masjid lokal ya. Saya lihat bagaimana mereka mempersiapkan generasi itu sampai disediakan fasilitas olahraga. Bahkan ada itu masjid di Islamic Center di Tacoma, itu ada ini panjat tebing. Oh, ada tempat nge-gym. untuk olahraga. Ya, bukan hanya basket, bukan hanya ini, tapi ada panjat Aktivitas tebing, ya. ada nge-gym juga. Jadi sampai segitunya mereka memotivasi anak-anak muda untuk ke masjid. Nah, jadi masjid yang paling banyak, paling ramai anak mudanya, kemudian ada memberikan bekal mingguan, bulanan, atau bulanan. Insya Allah masjid tersebut nanti akan menjadi masjid yang berkembang, kemudian masjid yang membesar. Karena kalau kita lihat di Al-Quran itu kan, regenerasi itu kan memang selalu disampaikan dalam Al-Quran, terutama di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa berkata, wa iz qala Musa li fatahu la abrah, dan ketika Musa berkata kepada anak mudanya yaitu Nabi Yusha bin Nun, aku tidak akan beristirahat sampai aku menjumpai pertemuan dua lautan, atau aku akan tetap berjalan tak berhenti. Jadi ditunjukkan di situ bahwasanya Nabi Musa ketika mau menjumpai Khidir, Nabi Musa membawa seorang anak muda yang bernama Yusha atau Nabi Yosua. Dan dia akan menjadi nabi setelah Nabi Musa meninggal, dia akan menjadi nabi bagi Bani Israel. Oh, jadi ada regenerasi. Regenerasi itu penting dan itu menjadi jariah kita. Kan ada orang yang pengennya dia nampil sendiri terus. Ada pengen orang ya dia jadi terus ya pengurus. Terus. Tapi tidak menyiapkan generasi berikutnya. Nah, nanti akan kewalahan sendiri. Betul. Kewalahan sendiri. Ini kita mau harus wasiatkan dakwah ini kepada siapa? Masjid ini begitu. Tapi yang paling beruntung apabila di komunitinya itu ada ulamanya, ada syekhnya. Kalau kayak Washington ini, IMC ada syekhnya, ada tuan gurunya, misalkan Imam Joban, pembimbing. Jadi membimbing anak-anak muda. Saya dengar juga cerita tentang camping, terus digilir untuk berpidato. Itu benar-benar cara yang dilakukan oleh para penggerak dakwah terdahulu. Mereka selalu mempersiapkan generasi. Nah, ini keuntungan orang yang community yang punya imam, ya, community yang punya ulama duduk di samping. Tapi kalau suatu community dia tidak mempersiapkan imamnya dengan baik, terutama pengetahuannya terhadap agama Islam, atau terutama dia tidak mempunyai manhaj target-target dakwah, maka kita sebenarnya punya kapal, tapi kapal itu tidak dimanfaatkan untuk menangkap ikan gitu. Jadi tidak kapal itu hanya berlayar, mengantar orang, melihat pemandangan, tapi ketika pulang tidak membawa hasil, tidak membawa ikan. Jadi hebatnya itu kalau di suatu community ada masjid, ada ulamanya yang duduk di samping mereka, ada anak-anak muda yang nurut kepada ulama ini, diantarkan oleh ayah ibu mereka kepada ulama ini, maka itulah yang dinamakan dakwah yang kontinu itu, seperti itu. Jadi saya itu mengusulkan setiap masjid, makalah pilihlah imam yang mempunyai tidak hanya suara bagus. Suara bagus itu kan hanya sekedar menjadi untuk sholat aja. Untuk sholat. Tapi kalau dia punya panutan istilahnya, jadi orang panutan, bisa membimbing dan mengarahkan, bisa menjadi tempat anak-anak muda kita mencurahkan problemnya di dunia modern, itu sebenarnya yang bisa memajukan suatu community itu agar kehidupan dakwah itu berjalan. Kemudian dalam satu community mungkin juga ada peran orang tua ya. Nah, di Amerika itu kan hampir orang tua itu kan sibuk dengan
aktivitasnya masing-masing, dan mungkin anak dalam hal mencari atau memahami agama itu lepas dari perhatian orang tua. Dan alhamdulillah kalau di sini mungkin masih relatif aman karena ada lingkungan seperti Ultras Joban, kemudian komunitas seperti IMC, jadi anak-anak masih insya Allah terjaga untuk sebagai komunitas muslim. Nah, untuk tempat-tempat lain yang kita nggak tahu itu kira-kira gimana untuk menanganinya. Mereka dari kebanyakan mereka dari muslim di Indonesia, tapi mereka hidup di satu tempat yang komunitasnya kurang begitu mendukung, sementara dua orang tua sangat sibuk untuk kebutuhan, untuk menangani segala macam. Akhirnya anak terlepas dari itu. Itu kira-kira gimana? Harus ada komitmen dari orang tua dalam menyelamatkan iman anak. Misalkan begini, ketika tadi itu udah pas poinnya, ketika ada ulama, jadi ulama itu nanti pengganti ayahnya yang sibuk. Jadi dia cukup ke masjid, kemudian dia menyampaikan keluhannya, apa solusinya, terus bagaimana supaya hatinya itu berisi dengan motivasi agama. Itu yang sudah kita laksanakan ya. Kemudian kalau orang tua sibuk, memang harus ada komitmen. Itu kan kalau di surah Al-Kahfi itu kan cobaan pertama kepada orang beriman justru menyelamatkan iman ya. Itu surah Al-Kahfi itu ketika 7 pemuda lari dari negerinya, lari dari rajanya, bersembunyi di dalam gua untuk menyelamatkan iman. Maka ketika kita di sini, maka kita juga haruslah berkorban seperti Ashabul Kahfi itu. Ya paling tidak kalau anak kita tidak Muslim school, ya dia harus ikutlah Sunday atau Saturday school. Atau paling tidak kan dia punya guru ngaji dari Indonesia online. Itu kan usaha kita menyelamatkan iman. Betul. Dan kalau Al-Quran itu kan mengajarkan kita itu prioritas ya. Itu bagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa itu. Itu ada itu. Pertama, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, Tuhan kami, inni askantu, aku tinggalkan keturunanku di satu lembah yang tiada tumbuhan di samping rumahmu atau Baitullah yang dimuliakan. Jadi yang pertama sekali ketika didoakan oleh Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya di lembah atau Wadi Bakkah itu, yang didoakan Nabi Ibrahim itu, yang kita lihat itu Nabi Ibrahim meletakkannya di sisi-sisi masjid. Maksudnya, jadi kalau kita pindah ke Amerika carilah tempat yang dekat dengan masjid. Maksudnya bukan di samping masjid. Ini kan pakai mobil kan mudah. Maksudnya carilah yang kita itu gampang membawa anak kita pergi ke masjid. Jangan yang jauh dari masjid. Atau cari state yang terlalu, yang istilahnya keislamannya itu masih kurang. Ya. Oh, kita cari state itu yang keislamannya bagus, masjid di mana-mana, terus anak yang kita bisa, untuk bisa Saturday schoolnya bisa gitu ya kan. Itu diajarin oleh Nabi Ibrahim tuh prioritas dalam memilih tempat. Kemudian juga bekerja ini kan memang salah satu bagian daripada jihad itu. Orang yang mencari nafkah itu, kalau dia terjadi sesuatu kepadanya, maka dia dihitung sebagai orang yang mati syahid. Jadi mencari nafkah itu termasuk juga beramal soleh. Orang yang bekerja itu lebih mulia daripada orang yang tidak bekerja. Kemudian terus apakah jihad kita itu, jihad mencari nafkah itu yang tertinggi? Enggak. Jihad yang tertinggi itu justru ketika kita mentarbiah anak-anak kita. Ya, mentarbiah anak-anak kita. Contohnya aja lah. Kadang-kadang ada orang tua karir itu nomor 1. Keluarga itu nomor sekian. Al-Quran nggak ngecontohin begitu. Nggak dijelaskan. Nggak ngecontohin gitu. Al-Quran ambil untuk contoh orang tua seorang ayat itu Luqmanul Hakim. Bahkan dijadikan nama surah ya. Surah Luqman. Jangan syirik, itu malah yang pertama. Dan dia mengatakan kepadanya, anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat dahsyat, yang besar. Kalau kita lihat di sejarah historinya, Luqman ini kan orang Nubi. Nubi itu orang seperti orang-orang Sudan gitu. Orang kulit hitam. Kemudian dia juga statusnya sebagai hamba sahaya.
slave. Kemudian dia juga rambutnya keriting, bibirnya tebal, kakinya pecah-pecah. Tidak merdeka. Terus kenapa jadi nama surah di dalam Al-Quran gitu kan? Berarti Allah itu nggak akan melihat apa jabatan kita di kantor, berapa harta kekayaan kita yang kita kumpulkan dari karir kita, enggak. Kalau Allah melihat begitu, tentu yang dijadikan contoh bukan Luqman. Karena Luqman adalah seorang hamba. Tapi kalimat Luqman itu direkam, disampaikan kepada baginda Rasulullah 1000 tahun lebih kemudian. Setelah jadikan pelajaran ini kepada umatmu. Luqman itu mereka dilebihkan karena dia wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuh. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'izuh, dan dia sedang memberikan mau'izah, pelajaran. Jadi kalau ya'izuh ini maksudnya adalah sesuatu yang berkesinambungan. Jadi seperti kalau kita dulu, orang tua kita dulu ngaji setelah maghrib gitulah, tiap malam. Membiasakan gitu, kebiasaan. Ya diajarin sama ayah kita baca alif bata, atau menjelaskan tentang tentang bab sholat. Itu kan orang-orang tua dulu. Tiap habis maghrib kan. Yang melebihkan Luqman dari kita para ayah, Luqman dia ada rutinitas setiap hari ngajarin anaknya tentang ilmu agama. Menarik. Kita kan kita nggak sempat kan, diserahkan ustaz, serahkan sekolah. Jadi Luqman, jadi Allah itu nggak mandang posisi kita apa. Jadi kalau kita terlalu sibuk pun berkarir, kalau kita malah melupakan pahala yang besar ini, berarti kita kurang merujuk kepada Al-Quran. Seperti itu. Dan otomatis melepas regenerasi keislaman kita ke anak kita, ke generasi berikutnya. Iya, benar. Menarik sekali Ustadz. Ya, ini bincang-bincang kita memang dibatasi oleh waktu karena Ustadz harus melanjutkan untuk ceramah di acara community. Tapi alhamdulillah ini sangat memberikan pencerahan bagi kita dan insya Allah juga bagi pendengar podcast kita hari ini. Terima kasih jazakallah Ustadz. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi saya tentunya. Pendengar sekalian, demikianlah bincang-bincang saya dengan Ustadz Marjuan Ibrahim LCMA. Dan jangan lupa ikuti terus podcast kita selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.